Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita bahkan sampai pada hari ini. Tidak terasa kita sudah pada akhir bulan November, minggu terakhir bulan November. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Kita agungkan Tuhan. Kita muliakan kebesaran Tuhan dan keajaiban Tuhan. Kebaikan Tuhan yang selalu ada di setiap langkah kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian yang kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan dengan iman, sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, Allah yang ajaib. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap langkah Engkau tuntun Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyembah, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan kepada kanan kiri, bagikan sukacita, senyuman, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dengan kebaikannya. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita naikkan lagi syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita. Karena pujian ini betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lebih lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Masih sanggup untuk memuji Tuhan? Amin. Kita mau angkat pujian sebab Tuhan Maha Besar. Karena Tuhan adalah Allah yang layak dimuliakan keagungannya. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Sangat pujian ini sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mohon ceritakan kemuliaan Tuhan pada segala bangsa. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami, agar kami mengerti segala perintah-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah Kau Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mendapat kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, sehingga kami semuanya dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami semua bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, menyampaikan apa yang Engkau inginkan. Kami siap untuk menyambut firman Allah, kami siap untuk diberkati Tuhan, kami siap untuk diubah oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati. Ya, ini juga saya perdana masuk gereja ini. Saya sudah 2 tahun tidak ke gereja. 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Kebaktian lewat udara terus. Tapi saya bersyukur hari ini boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, ini sudah di akhir bulan November. Sebentar lagi kita masuk dalam bulan Desember, Natalan, dan kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Namun apakah masih juga online dibatasi? Memang dari tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari, 24 Desember sampai tanggal 2 Januari, PPKM level 3. Jadi nggak boleh juga kumpul banyak-banyak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah hadir di mana saja. Yesus hadir di rumah kita, Yesus hadir di tempat ini, dan Yesus hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca satu ayat. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya kasih judul dari renungan kita saat ini ialah hidup di dalam panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memanggil kita, ada tujuannya. Tuhan menyelamatkan kita, ada tujuannya. Dalam ayat yang kita baca ini, kita mendapatkan beberapa hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita itu untuk apa? Ayat yang kita baca tadi berkata bahwa Tuhan memanggil kita supaya kita kembali hidup di dalam rencananya. Sekali lagi, yang pertama, Tuhan memanggil kita supaya kita hidup kembali dalam rencananya, dalam rencana Tuhan. Ya, tadi dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Iblis telah menghancurkan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Iblis telah mengalihkan rancangan Allah kepada rancangan iblis. Dan firman Tuhan berkata bahwa iblis telah mempunyai rancangan dalam kehidupan manusia, yaitu satu hal yang akan dilakukan iblis untuk menghancurkan, membinasakan kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saat iblis mengambil alih rencana Allah dalam kehidupan kita, maka kita tidak punya harapan lagi. Kita tidak punya masa depan. Harapan kita pupus. Kita tidak punya pengharapan karena masa depan kita cuma satu, yaitu kebinasaan, kehancuran, neraka, hukuman, upah dosa adalah maut. Tetapi Allah dengan kasih-Nya
Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan saudara, untuk mengembalikan kita ke dalam rancangannya kembali. Supaya kita hidup dalam rancangan Tuhan. Sekali lagi, supaya kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Dan saat kita hidup dalam rancangan Tuhan, yang harus kita ketahui bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan hidup damai, sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Pada saat hidup kita telah diambil alih oleh iblis, maka Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa saudara kembali dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan ialah rancangan hidup damai sejahtera. Rancangan Tuhan ialah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Yesus berjuang untuk kembali mengembalikan saudara dalam rancangannya. Dia lahir ke dalam dunia ini hanya untuk satu hal, untuk mati buat saudara, dan untuk bangkit buat saudara, dan untuk naik ke surga buat saudara. Dan dia akan datang kembali untuk saudara, untuk saya, untuk kita sekalian. Demi kepentingan kita, Yesus lakukan semua itu. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus mengembalikan saudara yang tidak punya pengharapan memiliki pengharapan yang penuh. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya hidup dalam dunia ini, tetapi juga surga menjadi bagian kehidupan kita, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan itu bukan hanya kata-kata, itu bukan hanya janji, tetapi itu dilakukan Yesus dengan berjuang. Dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, dan dia bangkit kembali. Dan perlu kita ketahui bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau gagal, yang gagal itu kita hidup dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dengan rancangannya, asal kita tetap hidup dalam rancangannya. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya, bila kita hidup dalam rancangan Tuhan, maka rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ayub pasal 42 ayat yang kedua berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah tidak pernah gagal dalam rancangannya. Pada saat Tuhan merancangkan Yusuf menjadi pembesar, memang iblis berusaha untuk menggagalkan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Tapi kalau engkau bertahan dalam rancangan Tuhan, maka rancangan Tuhan akan terwujud dalam kehidupan kita. Sekalipun Yusuf pada saat itu akan dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi Allah pun tetap memberikan jalan keluar. Dia tidak jadi dibunuh, dia dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir, dijadikan seorang hamba, dia jadikan seorang budak. Budak itu sudah tidak punya harga diri,
Budak itu sudah tidak punya hak lagi. Dia begitu direndahkan, menjadi hamba, menjadi budak. Dan dia dijual kembali ke Potifar. Dan di situ dia dituduh memperkosa istri Potifar. Dia masuk penjara. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, apakah rancangan Tuhan gagal? Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sebab Yusuf tetap ada dalam rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi, manusia boleh ingin menghancurkannya, manusia boleh ingin menghalang-halanginya, menggagalkannya, tapi Allah tidak pernah gagal dalam rancangannya. Yusuf menjadi seorang pembesar, sekalipun harus melewati semua. Memang pada saat kita hidup dalam rancangan Tuhan, iblis berusaha untuk menghancurkan kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Bergembiralah akan rancangan Tuhan itu, bergembiralah akan pengharapan yang penuh itu. Sekalipun kamu seketika harus menderita, harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Rupanya semua yang menimpa kehidupan kita untuk kebaikan kita sekalian. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Tetaplah hidup dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita mau hidup dalam panggilan Tuhan, yang kedua ialah supaya kita ini hidup mengasihi Tuhan. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu dalam kehidupan demi kebaikan kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara telah dipanggil Tuhan, Tuhan ingin engkau mengasihi Dia. Sebab dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. Dosa telah memisahkan hidup kita dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita sedang dipisahkan. Dinding pemisah itu ada, tembok pemisah itu ada, yaitu dosa kita. Tetapi Yesus datang menghancurkan dinding pemisah itu supaya kita sekalian dapat hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua, bahwa dosa itu telah menjadi dinding pemisah antara kita dengan Tuhan. Tangan Tuhan tidaklah singkat, telinga Tuhan tidaklah kurang tajam untuk mendengarkan, mata Tuhan tidak kurang awas untuk mengawasi kita. Tetapi yang membuat seolah-olah tangan Tuhan singkat, seolah-olah telinga Tuhan tidak mendengarkan, adalah dosa kita. Dosa itu telah menjadi dinding pemisah. Tetapi mari kita lihat kedatangan Tuhan. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah dengan kematiannya di atas kayu salib. Karena itu mari kita hidup mengasihi Tuhan. Sebab bukan kita yang telah terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang telah memanggil kita, Dia yang telah menjumpai kita, Dia yang telah mengangkat kita. Mari kita kembali mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Seperti kata Tuhan kepada Petrus pada saat Petrus menyangkal Tuhan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Tuhan ingin kita mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Seluruh kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Dan kalau saudara mengasihi Tuhan, ini firman-Nya. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23.
Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa. Kalau saudara mengasihi Tuhan, cuma satu tandanya, kita taat firman-Nya. Kita menuruti firman-Nya. Dan kalau kita menuruti firman-Nya, Allah mengasihi kita. Dan Dia berjanji, kami akan datang dan diam bersama-sama dengan Dia. Tuhan berdiam bersama dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita sekalian. Kenapa? Karena Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 8 tadi, dari ayat yang ke-31 sampai selanjutnya, kita akan menghadapi banyak tantangan. Tapi jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ada? Tidak ada. Roma 8 ayat 31. Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Paulus menceritakan segenap masalah yang ingin memisahkan dia dari kasih Allah. Maka dia berkata, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Kenapa? Karena Allah menyertai hidup. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan yang ketiga, kita lihat bersama-sama. Jikalau kita hidup dalam rencana Tuhan, kalau kita hidup mengasihi Tuhan, maka Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Roma 8 ayat yang ke-28 tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengerjakan segala rancangannya untuk keindahan kita. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-10 berkata begini. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pada saat kita hidup dalam rancangan Tuhan, memang ada hal-hal yang sangat melelahkan, menyesakkan kehidupan kita. Namun jangan putus asa, jangan tawar hati. Ayat 11 berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena ketidakmengertian kita inilah yang seringkali membuat kita lemah. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan dalam hidup saudara. Mari kita tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Dan mari kita akan menikmati apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan
dan ku tak berdaya menghadapi semua. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan biarkan iblis menghancurkannya. Dan jangan dengar suara iblis. Jangan mengikuti rencana iblis dalam segala caranya yang ingin menghancurkan hidup kita. Iblis punya rancangan untuk menghancurkan, membinasakan hidup kita. Tapi Allah punya rancangan yang luar biasa untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk memberikan masa depan surga untuk kita. Yesus telah berjuang dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali. Dia naik ke surga demi kepentingan kita. Dan dia akan datang kembali menjemput kita. Supaya di mana dia ada, di situ kita ada. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Saudara yang ada di gereja ini, saudara yang ada di rumah, saat ini mari kita mengangkat tangan berkata, Tuhan aku bersyukur. Karena aku telah dikembalikan kepada rancangan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi aku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan mengangkat tangan kita. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Oh, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Mungkin engkau sedang menghadapi tantangan yang berat. Hati menderita dan engkau merasa tidak berdaya. Pandang Tuhan yang ada bersama dengan engkau saat ini. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Oh Tuhan, Kau tolong. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ya Tuhan, haleluya. Lihat tangan Tuhan terulur menolong engkau. Haleluya. Oh, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah saat ini. Sekalipun saudara saat ini menghadapi tantangan pergumulan yang berat, ketahuilah tangan Tuhan terulur untukmu saat ini. Terimalah pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin engkau sedang terbaring sakit saat ini, ketahuilah Tuhan menolong engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau menjamah kami. Mari Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami tetap bertahan dalam rancangan Tuhan, supaya kami tetap mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, dan supaya kami boleh menikmati dan mengalami keindahan rancangan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami letakkan dalam tangan Tuhan pengembalaan dan juga dalam segala rancangan yang ada. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Allah ini dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Haleluya. Diberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta menjadi pelaku firman. Dan terima kasih kepada Bapak Yakub Bambang yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan menjadi rema dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati juga hamba-Mu Tuhan yang memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan yang terbaik dari yang kami punya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, biar berguna untuk alat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberikan korban syukur kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, yaitu bagi Bapak Ibu Jemaat juga dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online dan dapat diberikan melalui rekening GBI Jelambar Timur atau bisa langsung juga scan barcode GBI Jelambar Timur. Dan untuk ibadah doa di gereja kita tetap diadakan pada hari Kamis pukul 4.30 sore. Ibadah doa pada hari Kamis pukul 4.30 sore. Jadi mari jemaat Tuhan kita ambil bagian dalam ibadah doa Kamis dengan tetap mengikuti ibadah dengan protokol kesehatan. Dan untuk anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online melalui YouTube GBI Jelambar Timur setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi untuk jemaat yang memiliki anak-anak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online pukul 8 pagi di YouTube GBI Jelambar Timur. Dan selain itu juga ada komsel untuk anak-anak sekolah minggu setiap minggu kedua dengan jadwal hari dan jamnya yang sudah ditentukan menurut kelasnya masing-masing. Dan selanjutnya untuk minggu depan tanggal 5 Desember kita akan mengikuti ibadah dengan tema Kristus Dalamku yang akan dilayani oleh Ibu Willis. Dengan jam ibadah yaitu ibadah raya pertama pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua pukul 10 pagi.
Dan setiap kita yang mengikuti ibadah raya offline di gereja dapat melakukan registrasi melalui link formulir yang akan dikirim dari WhatsApp GBI Jelambar Timur setiap hari Kamis. Dan juga pastikan kita yang hadir bisa mempersiapkan diri untuk ibadah dalam keadaan yang sehat, yang fit, serta wajib mengikuti protokol kesehatan selama ibadah berlangsung. Dan untuk jemaat Tuhan yang beribadah secara online dapat mengakses ibadah melalui akun YouTube GB Jelambar Timur pada pukul 6 sore dan dengan mempersiapkan perjamuan kudus untuk minggu depan menggunakan roti atau biskuit dan sirup atau teh. Dan yang terakhir, tetap dukung terus proses penyelesaian dari gedung gereja yang baru agar Tuhan memberkati dengan segala proses dan hal-hal yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu seperti yang kita dengar diumumkan dari beberapa minggu lalu bahwa ada janji iman untuk persembahan kursi. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berkomitmen dalam janji iman untuk persembahan kursi dapat mengambil formulir yang ada di depan gereja dan mengisi data nama. Dan nantinya kita dapat gunakan bersama-sama dalam gedung gereja yang baru. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan saya mengundang Bapak Yakub Bambang untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan saat ini bersama-sama untuk penyelesaian gedung gereja yang baru. Tuhan Engkau memberkati dan memberkati para tukang yang bekerja, bahkan dana yang dibutuhkannya Tuhan pun memberkati. Juga kursi-kursi yang akan dipakai Tuhan Engkau juga mengadakannya. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau menolong. Bahkan untuk finishing gereja ini pun Tuhan Engkau terus campur tangan. Dan secara khusus kami berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Popi, ya Tuhan Engkau menjamah dengkulnya yang baru saja dioperasi, sehingga terjadi pemulihan yang luar biasa. Seluruh keluarganya kami letakkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada pagi hari ini. Hidup mereka dipakai Tuhan. Mereka menjadi alat yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami ini ya Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Bahkan negara di mana kami tinggal, Tuhan Engkau memberkati. Tuhan curahkan shalom atas Indonesia. Lepaskan bangsa kami dari pandemi ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya jika Tuhan bertindak, Tuhan melakukan, maka kami akan terlepas dari pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ini. Kami akan usaikan ibadah ini dan kami akan pulang. Tuhan Engkau menyertai kami dan Engkau melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Karena itu turunlah atas kita sekalian dan terimalah segala berkat dan anugerah yang sempurna dari kasih Allah Bapa di surga, kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan, dari pagi ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.